Oke, selanjutnya kita akan mendisplay data yang ada di tabel untuk kita tampilkan di sebelah kanan sini. Kita akan tampilkan isi datanya. Jadi kita akan tampilkan dulu di data karyawan. Sekarang kita memiliki Visual Code. Lalu kita masuk ke admin di view sini. Jadi data karyawan sini kita ambil script display tabel dinamis. Kita ambil script yang ini, kita ambil, kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Oke, kita lihat dulu di database-nya, di karyawan ada apa saja. DB rekam medis, karyawan ada di karyawan, nama, tempat lahir, tanggal lahir ada 9 sampai pekerja. Di sini kita di sini ada nomor, kemudian nama, tempat lahir, kemudian kita copy lagi 1, 2, 3, 5, 6. Oke, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian tanggal lahir ada jenis kelamin, kemudian ada alamat, setelah alamat ada telepon, email, lalu terakhir pekerja. Oke. Kemudian yang di sini berarti sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah 3. Kita ambil 6, 9, 10 dengan yang di sini aksi punya sudah ada. Di sini yang pertama kita panggil dulu untuk ID-nya. Jadi ID-nya kita pakai variabel nomor sama dengan panggil 1, dimulai dari 1. Kemudian di sini kita ubah menjadi variabel nomor plus, jadi di next 1 increment. Kemudian di sini ada nama, setelah nama ada tempat lahir, dan tanggal lahir ada jenis kelamin, kemudian ada alamat, setelah alamat ada telepon, kemudian ada email, lalu pekerjaan. Lalu query-nya di sini select bintang from karyawan, tabel karyawan. Oke. Kemudian sekarang kita panggil di user interface di data karyawan, lalu di kolom utara sebelah kanan sini kita tinggal panggil saja tag php, lalu include, dikeluar 1 kali, dia ke view, kemudian ke data karyawan. Oke, kita coba tes panggil, coba refresh. Oke, dia tampil seperti ini. Sekarang kita akan kasih kecil dulu dia punya ukuran, di ukuran fontnya kita kasih kecil, jadi kita taruh di sekarang
Kita taruh small di sini, small. Di sini small. Oke. Kita tambahkan dua yang di lain. Coba. Sorry. Copy. Tambahkan dua di sini. Kemudian di bawah sini. Kemudian kita ambil tutup, copy, kita letakkan di ini. Email, pekerjaan, aksi, ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan. Oke, kita save, coba kita refresh. Oke, jadi seperti itu, ukuran sangat kecil. Nanti selanjutnya kita buat para pasien. Untuk pasien kita ambil script yang ini kembali saja, kita ambil, kita taruh di pasien, kita blok dulu, kita copy, kita taruh di pasien. Oke. Kita lihat dulu di tabel pasien ada apa saja. Pasien ada ID, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email. Berarti itu sama dengan karyawan, cuma di pasien tidak ada pekerjaan, jadi kita harus pekerjaan saja. Sudah yang kita hapus. Oke. Kita di pasien, kita refresh. Oh iya, kita belum panggil tadi. Berarti kita panggil di user interface pasien. Di sini kita nggak panggil saja. PHP include dikeluar satu kali ke aset view DK data pasien. Oke, lalu kita tinggal refresh di yang sini, refresh. Oke, pasien 2. Oh iya, belum, ini tetap tampilkan apa tersingkir loop ubah, dia select from pasien lah, salah kita refresh. Oke, ini pasiennya. Oke, sudah. Sekarang kita buat saja di keahlian dokter. Kita lihat dulu di keahlian dokter ada apa saja. Di keahlian dokter cuma ada 3. Jadi di sini kita ambil kemarin tadi, kita copy, kita tutup dulu yang ini doang, kita ke keahlian dokter, tambahkan, kemudian di sini kita hapus yang lain, cuma ada 3. Dari nama keahlian, dengan biaya.
Sini nama, di sini biaya. Ya, di sini select form, keahlian dokter. Oke. Terus kita panggil kembali di sini. Include view itu keahlian dokter. Oke. Sekarang kita panggil, refresh. Oke, seperti ini. Untuk keahlian dokternya, nama keahliannya sudah. Di dokternya spesialis apa. Sini di biaya sini kita akan buat dia format rupiah. Jadi untuk format rupiah ini kita buat panggil buat fungsi di atribut global. Jadi kita ke aset umum, kita ke atribut global, kemudian kita buat fungsinya di bawah. Kita buat fungsi rupiah, jadi function rupiah dengan variabel nilai, kemudian dibuka sini variabel hasil, kemudian sini rp titik number format dengan di dalamnya variabel nilai, koma 0, koma titik straight, kemudian di bawahnya return hasil, return variabel hasil. Oke, kita refresh. Sekarang kita save, lalu kita kembali ke keahlian dokter sini. Kita tinggal panggil di sini. Jadi di sini menjadi rupiah. Oke, coba kita refresh. Oke, oh salah sedikit di sini. Ini titik bukan stripe. Titik. Refresh. Oke. Jadi seperti ini. Sekarang kita bikin dia rata kanan untuk biaya dan harganya. Kita buat rata kanan. Di sini di sini kita tambahkan style, kemudian text align titik right. Oke.
kemudian kita taruh juga di kita ambil juga ini, kita taruh juga di sebelah sini. Lalu kita tambahkan juga di aksi dengan supaya dia sini, lalu di bawah sini. Salah. Oke, coba kita refresh. Oke, dia sudah rata kanan. Oke, selanjutnya kita kalian dokter. Oh ya, setelah kita buat yang ini berarti di karyawan sini kita buat dulu format tanggalnya dulu. Itu yang format tanggal supaya nanti dia ada bulannya sama ini tahunnya berurutan. Jadi kita ke atribut global, kita buat juga untuk tanggal. Jadi kita pakai function, kita beri nama di sini date, lalu di dalam sini berisi variabel tanggal. Variabel tanggal di sini variabel hasil, date. Di sini ada titik D yang besar, Y besar, kemudian dia koma str to time, lalu di sini dipanggil variabel tanggal, kemudian di bawah return variabel hasil. Oke. Oke. Sekarang kita tinggal panggil kita kembali ke pasien karyawan dan pasien. Nanti kita buat dulu di karyawan dulu. Jadi di tanggal lahir sini kita tinggal panggil tanggal, tanggal bukan LD coba kita dulu, kita refresh. Oke, jadi seperti ini tanggal 20 bulan Oktober dengan 21. Oke, setelah itu kita buat juga untuk format tanggal sudah. Sekarang kita buat untuk nama. Jadi contohnya di nama sini pas user dia menginput data di sini, dia pas nanti kita ke karyawan, pas nanti contohnya di user sini menginput data, nanti namanya dia pakai huruf kecil begini, nanti kan otomatis di sini dia di dalam sini huruf kecil. Nah, di huruf kecil begini. Jadi kita harus buat fungsi untuk dia membaca nama di sini untuk hurufnya awalannya besar. Jadi kita buat dulu buat fungsinya di atribut global juga. Di sini kita buat fungsi di sini kita pakai r nama,
dia membaca nama yang ketika user menginput nama yang salah, nama yang tidak beraturan, dia akan membaca. Lalu di sini return word lalu dipanggil variabel nama. Kemudian kita tinggal panggil di sini r nama. Oke, coba kita refresh. Oke, jadi otomatis dia mengubahnya menjadi huruf awalnya besar. Kemudian ketika nanti contohnya orang di sini ubah di sini menjadi namanya huruf besar semua, contohnya di sini dia hurufnya besar semua. Contohnya begini, nanti kan di sini otomatis kan dia, nah di sini tetap huruf besar toh. Jadi kita modif lagi di sini, kita pakai ini store to lower. Jadi di dalam sini kita pakai lagi str to lower. Kita pakai str to lower lagi, jadi otomatis dia langsung, coba kita tes dulu. Nah jadi dia langsung menjadi dia buat huruf kecil semua dulu, jika use word dulu baru dia kembali ke str to lower. Oke, selanjutnya kita buat juga di tempat lahir, jenis kelamin, alamat, dan pekerja. Jadi kita panggil juga di situ. Kita panggil juga di sini. Nanti di tempat lahir kita pakai r nama juga. R nama, jenis kelamin kita pakai r nama juga. Jenis kelamin kita pakai juga tuh. Pakai sih. R nama. Alamat juga kita pakai saja. R nama. Kemudian pekerjaan. R nama. Oke. Untuk telepon kita pakai. Oke. Sekarang kita untuk ini email ini kita buat juga untuk fungsi format emailnya. Jadi kita buat tersendiri untuk email supaya nanti kan email dia harus huruf kecil semua, jadi ketika orang user menyebut ada huruf besar dia langsung kembali ke huruf kecil. Jadi di atribut sini kalau kita buat fungsi untuk email, sini function, di sini kita ubah r email saja. Di sini dipanggil variabel email. Return str to lower variable email. Oke. Oh iya, ini kita tinggal panggil di
karyawan. Di sini email. Oke, kita refresh. Jadi seperti ini. Sekarang kita panggil juga untuk pasien. Di sini ada nama, oke, kita refresh. Oke, di sini. Oke, ini seperti ini. Nah, sekarang kita buat untuk poli. Misalnya kita buat di poli, diklik di poli dulu ada apa saja. Di poli cuma ada 2. Jadi kita di poli sini kita tinggal ambil kembali kalian dokter pun saja. Kalian dokter, kita ke poli, terus kita sini, kemudian di sini kita ubah jadi nama poli. Untuk ini kita hapus saja. Kemudian di sini nomor ada poli. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Di sini nama poli. Kemudian di sini ada form poli. Saya pilih form poli. Sekarang kita panggil di user interface poli sini. Kita tinggal tag PHP. Group view atau poli. Oke, semuanya kita panggil saja di poli. Oke, jadi seperti ini. Di poli sini, di poli kita tidak panggil di fungsi karena ada yang singkat. Oke, kemudian kita ke ruang. Di ruang sini kita lihat di ruang cuma ada 2 sama seperti poli. Berarti kita tinggal copy ambil yang poli punya, kita ke data ruang dan kita letakkan di sini. Kita ubah menjadi nama ruang. Sini nama ruang. Sini saya bintang from ruang. Kemudian kita ke user interface data ruang, kita tinggal panggil di sini tag PHP. Include dan view di data ruang. Oke, sekarang kita ke ruang, kita refresh. Oke, jadi di ruang juga kita panggil fungsinya karena ada yang singkat. Selanjutnya kita ke jadwal karyawan. Di jadwal karyawan sini karena ada banyak, jadi kita tulisnya dulu. Kita ke jadwal karyawan. Di jadwal karyawan kita copy ambil yang di pasien pun saja. Kita copy yang
kita copy lalu kita letakkan di karyawan. Kita lihat di karyawan sini ada berapa. Di jadwal karyawan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelumnya di data karyawan sini nanti kita akan tampilkan juga untuk kita tampilkan di sini. Kita dari situ ada nama karyawan, ruang, kemudian ruang, hari, udah mulai, hari, jam mulai, jam selesai, kemudian status kita sudah. Oke, jadi di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Sudah 7, kita seharusnya di sini kita harus kita tambahkan lagi di sini, kita tambahkan lagi untuk email. Kita tambahkan lagi untuk sini ada email, kemudian kita tambahkan lagi untuk telepon dan pekerjaan. Jadi di sini kita tinggal tambahkan lagi 1, 2, 3, nama, email, nama, email, telepon, pekerjaan, kemudian nama ruang, kemudian hari, jam mulai, jam selesai, status, tersedia. Kemudian nanti sini kita panggil jadwal karyawan. Oke, kita lihat di jadwal karyawan sini. Di jadwal karyawan sini belum ada untuk nama karyawan, terus email, telepon, pekerjaan, dan nama ruangnya. Jadi selanjutnya kita harus hubungkan dulu ini tabel karyawan dengan karyawan, kemudian kita hubungkan juga dengan ruang supaya kita dapatkan ini nama karyawannya, emailnya, teleponnya, pekerjaan dengan nama ruangnya. Jadi kita harus buat query untuk hubungkan tabel karyawan dengan karyawan dan tabel ruang. Jadi kita buat query di sini. Query-nya select jadwal karyawan, klik ID karyawan, karyawan, titik nama,
Jadi akan menambahkan nama, kemudian ada karyawan titik email yang nanti kita akan tampilkan. Kemudian untuk karyawan titik telepon, kemudian karyawan titik pekerjaan, kemudian kita ke jadwal karyawan, kita hubungkan dengan ID ruangnya, kemudian di ruang kita hubungkan dengan nama ruang, lalu jadwal karyawan, kita hubungkan dengan hari, kita koma, lalu jadwal karyawan kita hubungkan dengan jam mulai, kemudian jadwal karyawan kita hubungkan dengan jam selesai, koma, selanjutnya kita terakhir jadwal karyawan kita hubungkan dengan status ketersediaan, kemudian from jadwal karyawan dan ruang, where jadwal karyawan titik ID karyawan sama dengan karyawan titik ID karyawan and jadwal karyawan titik ID ruang sama dengan ruang titik ID ruang. Oke, sekarang kita copy yang untuk scriptnya sebagai berikut. Kita copy dulu, lalu kita go. Oke, jadi nanti dia sudah hubungkan dari karyawan, terus dia tampilkan namanya, email, dan ini ada ruangan kita tampilkan dengan namanya. Oke, kita sudah hubungkan. Sekarang kita ambil script yang ini nih, yang tadi sudah kita copy ini, kita taruh di query di sini. Kita refresh, kita taruh sini. Terpanggil kita from, di sini kita taruh sini. Taruh sini. Sekarang kita tinggal panggil. Dan di sini untuk nama, email sini. Email, telepon kita hapus. Pekerjaan, nama ruang kita harus pakai karena nama ruang tadi ada yang singkatan juga, jadi terus pakai. Untuk hari tidak usah, jam selesai juga tidak usah. Oke, sekarang kita save, kita panggil dulu di jadwal karyawan yang ada di user interface. PHP include view
jadwal, data. Jadwal karyawan. Oke. Kita sudah refresh, kita tinggal coba tes sini. Di status ketersediaan masih ada error. Coba kita lihat dulu. Status ketersediaan, ada salah sediaan. Oke, ini sudah jadi. Oke, ini sudah tampilkan untuk nama dokternya, nama karyawannya dengan email berikut, dengan telepon, pekerjaan, ruang, jam mulai, jam selesai. Oke. Selanjutnya kita akan urutkan namanya dari abjad. Jadi kita tambahkan di query sini. Di sini kita tambahkan script order by nama, by karyawan, titik nama, ASC. Kita refresh, coba kita save, kita refresh. Oke, dia langsung urutan dengan abjad. Oke, jadi untuk mendisplay data kita baru sampai di jadwal karyawan. Nanti selanjutnya kita akan mulai untuk penyakit di video selanjutnya.